Suara saya sudah terdengar belum? Halo, Terdengar Ibu. Dengar, Bu. kalian dengarnya berisik nggak? Tidak, Bu. Nggak aman aja ya, masih jelas kan terdengarnya? Maksudnya walaupun ada suara-suara dari luarnya. Jelas, Ibu. Masih jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Sebentar ya, saya mau bikin presentasi dulu. Untuk yang presentasi hari ini, kelompok siapa? Kelompok saya, Bu. Saya itu siapa tuh? Oh, Raihan ya? Iya. Oke, Raihan Maulana. Bentar ya, teori sains informasi. Oke. Fakultas 9. Fakultas 9. Oke, pertemuan 9 bikin dulu kehadirannya kelas A. Ini kelas A ya, bentar. Kelas A. A dan B. Nah, saya bikinnya dari jam 4 sampai jam 5. A hari ini jam 4 sampai dengan jam 5. Yuk, silakan isi dulu presensinya di Leads ya. Silakan isi presensi. Kemudian untuk tatap muka sekarang tuh dari SIA. Nomor-nomor. Raihan. Raihan 9 ya. Raihan, Raihan kelompoknya bareng sama Hazimul Fikri, sama Nugraha dan Ika ya. Betul, Ibu. Oke, oke.
Tatap muka 9. Udah diisi presensinya? Sudah, Ibu. Oke, sebentar. Tatap muka 9. Tatap muka 9 itu oke, baiklah. Selamat sore rekan-rekan semua. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat ya. Oke, tolong nyalakan kameranya. Ayo, kalian kan cantik dan ganteng semua nih. Tolong nyalakan kameranya ya. Udah mandi kan? Harusnya sudah ya, karena kan udah sore nih, udah mau mandi sore pula. Oke, hari ini kita tatap muka ke-9. Kemarin ujian teori SI gimana? Susah? Gampang? Sangat gampang? Atau bagaimana? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Oke. Gampang lah ya, sebetulnya kan hanya sekadar definitif dulu. Soalnya kan kalian kan hanya di tatap muka pertama itu, sebelum UTS itu, waktu pas ujian UTS itu kan baru pembahasannya berhubungan dengan kognitif dulu ya, pemahaman. Terus habis itu eh, gimana kalian menguasai teorinya, terus habis itu bagaimana kalian memahami tentang konsep gitu ya. Jadi itu saja. Yang terpenting sih sebetulnya kalian menjawabnya itu sesuai dengan apa yang kalian ketahui, pahami, kemudian uh, garis bawahnya adalah tidak dengan bahasa komputer ya, karena saya juga tahu bagaimana sih bahasa komputer dan bahasa kalian saya ngerti. Saya tahu banget kok gitu. Dan kemarin kan karena saya percayakan kepada kalian nih untuk mengerjakan secara mandiri saja, jadi mudah-mudahan kalian bisa memegang kepercayaan saya itu dan bisa menguji kemampuannya pas UTS kemarin. Terus habis itu kan ada 2 soal wajib, kemudian ada 3 soal pilihan. Kalian rata-rata pilihnya soal yang mana nih? Coba deh kalian buka dulu deh soalnya lagi. Yang mana yang kalian jawab? Saya kepingin tahu aja, kepingin tahu. Hanya sekadar pingin tahu aja. Nanti kan paling saya akan baca lagi kan. Pengen tahu dulu aja nih. Karena saya belum membuka. Saya belum buka hasil dari kalian kerjakan, saya belum buka. Saya baru masuk kerja hari ini. Kemarin saya cuti. Ya, jadi saya baru hari ini mulai kerja. Aduh Tuhan, astagfirullah. Yuk, yang mana? Soal nomor berapa? Oh, ini ada di chat ya. 8, 9. Oke, Elman. 8 sama 9. Terus nomor berapa lagi nih, teman-teman? Jelaskan paradigma dan perspektif positivisme. Oke, itu mata kuliahnya. Itu materinya yang paling terakhir ya? Tatap muka terakhir ya? Terus apa lagi? 9 dalam perspektif teoritis. Oh, saya yakin deh. Kayaknya kalian tahu ini pasti soalnya dari Bu Pinta nih. Pasti kalian langsung berpikir seperti itu. Iya ya, langsung mikirnya kayak gitu ya. Oh, ini pasti soalnya dari Bu Pinta nih. Pasti kalian mikirnya gitu. Oh, 6, 8, 9. 8, 9. Oke, ini rata-rata jawab semua ya. 8 dan 9 ya. Karena masih fresh banget. Kalian baru dapat materi itu. Iya, bener. Jawab dong. Kenapa kok nggak ada suaranya ini? Oke, 8, 9. 8 itu paradigma perspektif positivisme, konstruktivis, beri contoh. Kemudian 9, perspektif teoritis, apakah sistem informasi digital cenderung mendukung dan membatasi diversifikasi informasi. Oke, terus 6, 8, 9, berarti 8, 9 pasti jawab nih. Terus nomor 6, oke terima kasih. Sabrina, ayo yang lain lagi, nomor berapa lagi yang kalian jawab biasanya nih? Coba deh jawab deh. Diketik aja 5, 8, 10. 8, 9, 10. Oke. Kayaknya 8, 9 kayaknya udah jawaban wajib kalian ya? Nah, masih baru banget kemarin. 4, 6, 10. Oke, 4.
4, empat juga banyak ya. 4 sains formasi universitas metadisiplin. Oke, ini dari materinya Bu Wina ya. Benar ya? Materi Bu Wina ya? Oke, 3. Oh, 3 juga ada ya. 3. Oke, Sean itu juga dari Bu Wina. Oke, materinya dari Bu Wina. Oke, rata-rata ya 8, 9, 8 pasti jawab semua ya. Alhamdulillah saya senang deh. Artinya kalian memperhatikan waktu pas saya lagi menjelaskan ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Saya kepingin tahu aja ternyata kalian betul-betul menjawab yang pertanyaan nomor 8 karena menurut saya sih sebetulnya itu sangat fresh sekali ya. Karena baru di tatap muka 7 kita bahas dan ternyata kalian syukurnya alhamdulillah kalian menjawab itu. Oke, rekan-rekan ini terus terang nih, saya di luar sekarang ini. Jadi yang penting kita ini ya apa tuh namanya singkat, padat dan efektif ya kawan-kawan. Jadi please pay attention dulu karena saya juga lagi di luar. Tadi saya ada keperluan yang saya harus keluar. Terus habis itu tadi saya baru keluar kampus tadi sekitar jam berapa ya tadi ya jam 2-an deh tadi saya keluar kampus. Terus habis itu sekarang saya di luar. Jadi eh, saya tahu di sini nggak kondusif. Jadi mohon perhatiannya dulu untuk Korea presentasi mana nih? Tadi Raihan. Terus Ika mana Ika? Biar saya drag ke atas namanya. Hadir, Bu. Mukanya. Coba Ika. Oke Ika. Terus Raihan. Terus apa lagi? Oke, Adrian. Oke. Kenapa video sama? Oke. Oke, coba resen deh Adrian. Oh enggak, maksud saya pakai suara deh biar saya drag wajahnya ke atas. Ya, Suaranya saya Rehan, Hadir, Adrian, Bu. mana nih? Adrian, ya Bu, Adrian, mana Adrian? Oke, saya Bu. Adrian. Oke, Adrian, Ika, Raihan. Terus apa lagi? Saya Bu. Oke, Hazimul Fikri ya. Ya, Oke, Hazimul Fikri. Oke, sip, sudah. Yuk, 15 menit maksimal ya, kawan-kawan. Terus habis itu nanti 2 pertanyaan. Kelompok penanggap sudah ready kah? 2 kelompok penanggap. Mana nih? Kelompok penanggapnya kelompok setelahnya ya? Bener nggak? Bener nggak? Ini kelompok setelahnya itu adalah kelompoknya Zahra, Rizkia, Sharon, Fairuza, Najwa. Bener nggak? Benar, Ibu. Bener. Oke, ya udah ya. Kalian siapkan catatannya dan perhatikan teman-temannya dulu. 15 menit dari sekarang 4.30 selesai. Nanti kita bahas. Kalian yang tidak yang menyalakan kamera boleh bergantian, tapi nanti waktu pas diskusi wajib menyalakan kamera. Yuk, silakan dimulai. Fikri, masih mau Saya Fikri. share screen ya, Bu. Yuk, silakan. Raihan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Vinta dan teman-teman sekalian. Jadi di sini saya dari kelompok 8 akan membawakan presentasi dengan topik The Development of New Theoretical Direction atau perkembangan arah teori baru. Di sini terdapat kelompok kami yaitu saya sendiri, yaitu Ika Prila Maulina dengan NIM 045, Adrian Nugraha dengan NIM 048, Muhammad Hazimul dengan NIM 052, dan yang terakhir Muhammad Raihan Maulana dengan NIM 078. Selanjutnya materinya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Hazimul. Kita mulai dari pengertian sains informasi dulu. Di sini sains informasi adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana informasi itu dikumpulkan, dikelola, disimpan, ditemukan kembali, dan dimanfaatkan oleh pengguna. Dan Wilson 181 juga menambahkan bahwa sains informasi juga membahas bagaimana cara perilaku manusia dalam mencari, menyebarkan, dan menggunakan informasi tersebut. Lalu di sini ada menurut buku 1991, informasi dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama ada informasi as a thing, yaitu informasi sebagai objek, dokumen, atau data. Lalu information as a process, yaitu informasi sebagai proses pengolahan data dan penyebaran. Lalu ada informasi as a knowledge, yang dimana informasi yang telah diolah menjadi pengetahuan. Next. Nah, ini ada ruang lingkup sains informasi. Berdasarkan Journal of the American Society for Information Science atau JASIS, terdapat 3 topik utama dalam sains informasi. Yang pertama ada informatrik yang mengkaji pola penyebaran informasi termasuk publikasi ilmiah dan non-ilmiah. Lalu ada perilaku pencarian informasi
yang membahas bagaimana cara individu atau kelompok mencari, menemukan, menggunakan, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Dan yang ketiga ada temu kembali informasi yang mengkaji bagaimana cara informasi disimpan di organisasi dan ditemukan kembali melalui sistem digital maupun koleksi fisik. Next. Nah, ini sekarang kita masuk ke perkembangan media informasi. Perubahan media informasi dari format cetak yang dapat dipercaya tapi terbatas ke media elektronik yang kemudian didominasi oleh media digital yang bersifat real time. Dulu kita untuk mendapatkan informasi kita harus baca koran, kita harus dari majalah itu tuh kan dari media cetak yang dimana dia itu ada masalah dari berapa lama mereka cetakan dan penyebarannya juga harus lama dan lama. Yang sekarang kita dapat di media digital yang dimana semua informasi bisa diupload, semua orang bisa mengupload informasi di media sosial yang menyebabkan pola konsumsi informasi masyarakat itu meningkat. Perkembangan ini dalam konteks informasi berperan secara strategis untuk mengatasi tantangan manajemen, preservasi digital, dan optimalisasi sistem pencarian informasi. Hal ini menjadi penting untuk menjamin akses informasi yang cepat, relevan, dan teratur di tengah fenomena banjir informasi dalam ekosistem digital yang saat ini. Next. Nah, sekarang kita masuk ke materi utama, yaitu the development of new theoretical direction. Jadi itu di materi ini kita membahas perkembangan teori dalam sains informasi. Nah, perkembangan teori sains informasi ini terjadi karena adanya perubahan teknologi dan lingkungan informasi. Dulu, informasi itu lebih banyak dikelola oleh institusi dalam bentuk fisik seperti buku ataupun koran. Tetapi sekarang informasi bisa disebar di media digital dan kita bisa mengakses informasi tersebut dengan cepat dan instan. Nah, perubahan ini akhirnya mengarahkan pada beberapa hal. Yang pertama ada interaksi manusia dengan informasi, sistem digital, dan perilaku pengguna. Untuk interaksi manusia dengan informasi itu kita bisa menjelaskan bahwa bagaimana cara manusia menggunakan informasi tersebut, menyebarkan informasi tersebut, ataupun memvalidasi apakah informasi tersebut itu dengan benar. Lalu ada sistem digital. Sekarang sistem digital itu berpengaruh juga kepada informasi dalam bentuk penyebarannya dan perilaku pengguna informasi. Maksud dari perilaku pengguna adalah setiap orang pasti menggunakan informasi yang mereka dapat itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang misalnya mereka mendapatkan informasi untuk hal yang A, terus ada juga mereka mendapatkan informasi hal yang sama tapi di untuk menggunakan hal yang lain. Nah, di sini tuh kita bisa pahamin bahwa perkembangan teori informasi ini terjadi karena perubahan teknologi dan lingkungan informasi yang akhirnya mengarah kepada fokus yang lebih manusia dan interaksi dengan informasi. Lalu kita next. Nah, ini kita membahas tentang alur perkembangan teori. Di sini ada teori lama, perkembangan, dan teori baru. Maksudnya di sini adalah teknologi. Nah, itu perkembangan teori lama tersebut berasal dari teknologi dan manusia lalu menjadi teori baru. Maksudnya di sini perkembangan teori dalam sains informasi terjadi karena perubahan teknologi dan cara manusia berinteraksi dengan informasi. Dulu kita mendapatkan informasi dari media kertas atau media cetak. Cara manusia menggunakan informasinya itu juga berbeda dengan mereka mendapatkan informasi sekarang. Dulu informasi itu lebih bersifat kayak dikontrol oleh satu instansi yang dimana informasi tersebut itu udah pasti benar dan informasi tersebut itu udah pasti bisa dijamin lah kredibilitasnya. Tapi sekarang pengguna internet atau media digital juga bisa menyebarkan informasi tersebut, tapi ya nggak tahu kebenarannya gimana karena yang mengupload itu banyak banget kan, dan ditambah ya siapa aja bisa ngupload. Ini bahkan kita nggak tahu nih siapa yang ngupload orangnya, apakah ini beneran informasi asli ataupun buatan mereka sendiri. Karena perubahan itulah teori dalam sains informasi tidak bersifat tetap tetapi berkembang mengikuti eranya saat itu dan mengikuti lingkungan informasi dan kebutuhan dari setiap pengguna. Jadi kita bisa tahu bahwa teori lama sains informasi itu tidak hilang, tetapi berubah mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti eranya di mana saat informasi itu tersebar. Next.
Berikutnya adalah kita masuk ke dalam pengertian daripada alur yang sebelumnya dibahas oleh rekan saya yaitu Hazimul. Dalam tema besar kita yaitu The Development of New Theoretical Direction, kita membahas bagaimana caranya sebuah teori lama dapat digantikan oleh teori baru yang lebih relevan. Karakteristik daripada teori lama tersendiri yaitu yang pertama sistemnya lebih terpusat dalam artian sebuah informasi itu dikelola dan dikontrol oleh satu institusi media tertentu untuk nantinya disebarkan oleh publik. Kemudian yang kedua yaitu informasi dikontrol oleh institusi. Merujuk pada pembahasan sebelumnya bahwa institusi dalam hal ini mengontrol bagaimana sebuah informasi itu disimpan, diproses, kemudian setelah itu disunting oleh redaksi maupun editor dan nanti dipublikasikan ke publik ketika sebuah informasi tersebut sudah layak untuk dikonsumsi publik. Kemudian sifat berikutnya yaitu komunikasi satu arah. Dalam hal ini, contoh simpel yang bisa saya ambil yaitu ketika kita sedang menonton berita di televisi. Dalam proses kita menonton berita dan menerima informasi dalam berita tersebut, tentunya kita nggak bisa gitu berinteraksi secara langsung kepada si presenter. Maka dari itu, dalam hal ini komunikasinya yang terjadi itu satu arah. Kemudian poin berikutnya, sifat informasi yang stabil. Karena pembahasan sebelumnya, institusi media sudah mengontrol informasi yang akan beredar di masyarakat, informasi yang menjadi hasil yang akan dikonsumsi oleh publik akan sifatnya stabil. Dalam artian sudah pasti informasi tersebut terhindar dari hoax atau misinformasi yang tidak dalam artian masyarakat umum paham memahaminya, sudah begitu informasinya benar gitu. Nah, pendekatan teori lama kita ngambil 2 poin. Yang pertama ada gatekeeping, kontrol informasi oleh media. Yang kedua ada information as thing. Di sini informasi sebagai dokumen atau objek. Yang pertama dari gatekeeping terlebih dahulu, pengertiannya adalah gatekeeping merupakan proses seleksi dan penyaringan informasi oleh media sebelum disampaikan kepada publik atau masyarakat. Dalam proses ini, editor dan redaksi berperan sebagai gatekeeper untuk menentukan bagaimana informasi dipilih, disunting, dan dipublikasikan, serta mana aja informasi yang nggak layak untuk disampaikan kepada publik. Ini menurut Sitorus et al. Tahun 2022. Mengapa teori gatekeeping termasuk teori lama? Karena gatekeeping pendekatannya itu melihat bagaimana informasi dikontrol dan diseleksi oleh institusi media sebelum disampaikan kepada publik. Seperti itu. Selanjutnya yaitu informasi sebagai benda atau information as thing, melihat bagaimana pendekatannya memandang informasi sebagai objek yang dapat direkam dan disimpan dalam bentuk fisik, layaknya seperti buku, dokumen, maupun arsip. Dalam pendekatan ini, fokus utamanya terletak bagaimana informasi dikumpulkan, disimpan, dan ditemukan kembali dalam suatu sistem informasi. Ini menurut Bowden and Robinson tahun 2012. Kenapa information as thing termasuk teori lama? Karena teori ini pendekatannya itu memandang bagaimana informasi dikelola sebagai objek yang sifatnya statis dan berfokus pada penyimpanan serta pengelolaan dokumen. Berikutnya ada teori baru. Teori baru itu punya karakteristik yang pertama yaitu sistemnya lebih terbuka. Kalau kita ambil contoh pendekatannya yaitu sosial media, seperti yang kita ketahui di dalam lingkup sistem di dalam lingkup sosial media sendiri itu sistemnya terbuka dalam artian siapapun bisa mengirimkan apapun. Jadi baik kita sebagai content creator atau kita sebagai pengguna ataupun penonton itu dapat mengakses informasi apapun. Baik dalam perspektif content creator, mereka dapat mengirimkan informasi apapun yang mereka inginkan di luar informasi tersebut benar atau tidak. Kemudian bersifat partisipatif. Kalau kita ambil contoh media sosial lagi, di dalam sistem media sosial itu tersendiri, mereka punya section likes, terus komen. Kita tentunya sebagai pengguna melihat konten-konten seperti itu sudah masuk ke dalam bentuk partisipatif. Kemudian sifat selanjutnya yaitu interaktif. Tentunya media sosial, kalau saya ambil contoh lain, media sosial platform seperti YouTube,
itu sangat interaktif, terutama kalau misalnya ada content creator yang melakukan live streaming, tentunya kita jika mengakses konten tersebut, live streaming tersebut terus menjadi penonton, kemudian kita komen, kemudian dilihat oleh si live streamer tersebut, dibaca, di notice, itu merupakan bentuk dari sifat interaktif itu sendiri. Kemudian yang sifat berikutnya informasi bersifat dinamis. Kalau saya ambil contoh pendekatannya terhadap ilmu ekonomi, yaitu makroekonomi, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan tahun lalu, tahun 2025 dengan tahun 2026 tentunya berbeda. Hal ini maksudnya adalah informasi dalam waktu real atau real time terupdate secara berkala. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Terus pendekatan teori baru kita ngambil ada 3 poin. Yang pertama ada information behavior, bagaimana informasi membentuk pola komunikasi pada suatu bentuk masyarakat. Kemudian informasi ekologi, dan yang terakhir ada gate watching. Yang pertama pendekatan teori baru yaitu gate watching, yang diperkenalkan oleh Axel Bruns tahun 2003, yang dikutip dari Nur Fadila tahun 2022, merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Axel Bruns yang menjelaskan bagaimana pergeseran dari gatekeeping tradisional ke sistem yang lebih terbuka, di mana khalayak ikut terlibat dalam arus informasi, mulai dari penentuan topik hingga memberikan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan. Kenapa termasuk teori baru? Karena gate watching sendiri merupakan bentuk perubahan dari sistem informasi yang terpusat menjadi partisipatif, di mana khalayak juga berperan dalam menentukan dan menyebarkan informasi. Oke, selanjutnya di bagian ini kita masuk ke pendekatan teori baru yang kedua, yaitu information behavior. Jadi information behavior itu termasuk fokusnya ke bagaimana manusia itu berinteraksi dengan informasi, mulai dari kita butuh informasi, terus gimana kita nyarinya, milih, sampai akhirnya menggunakan informasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang penting di sini adalah informasi nggak lagi cuma dilihat sebagai objek, kayak buku atau dokumen, tapi juga sesuatu yang dipengaruhi sama perilaku kita, pengalaman kita, dan juga kondisi atau konteks kita sebagai pengguna. Makanya dua orang itu bisa cari informasi yang sama, tapi hasilnya mereka bisa pilih bisa beda karena kebutuhan dan cara berpikir juga beda. Terus kenapa sih ini masuk ke pendekatan teori baru? Karena pendekatan ini udah nggak fokus lagi ke penyimpanan informasi, tapi lebih ke manusia sebagai penggunanya. Jadi ada pergeseran dari sistem ke user. Next. Nah, selanjutnya itu ada informasi ekologi. Kalau tadi fokusnya ke manusia, di sini itu lebih luas lagi. Informasi ekologi itu melihat informasi itu sebagai bagian dari sebuah ekosistem. Artinya ada hubungan antar manusia, teknologi, dan lingkungan informasi, dan semuanya itu saling mempengaruhi. Contohnya itu waktu kita pakai media sosial. Informasi yang kita lihat itu nggak cuma tergantung dari kita, tapi juga dari algoritma platform dan lingkungan digital ya. Jadi cara kita menerima dan menggunakan informasi itu dipengaruhi banyak faktor, bukan cuma dari kita sendiri. Makanya ini tuh termasuk ke teori baru karena melihat informasi secara lebih kompleks dan menyeluruh, bukan cuma sebagai objek atau manusia sederhana. Next. Nah, kalau disimpulkan perbedaan antara teori lama dan teori baru itu ada di fokusnya. Teori lama itu lebih melihat informasi sebagai sesuatu yang disimpan dan dikontrol oleh institusi. Misalnya itu kayak media atau perpustakaan. Sistemnya terpusat, komunikasi satu arah, dan pengguna cenderung pasif. Sedangkan teori baru itu lebih menekankan interaksi manusia dengan informasi. Sistemnya lebih terbuka, pengguna bisa aktif, dan informasi itu juga lebih dinamis karena dipengaruhi oleh teknologi digital. Jadi bisa dibilang ada pergeseran dari sistem yang kaku ke sistem yang lebih fleksibel dan interaktif. Next. Nah, kalau lihat dari tabel ini, perbedaannya jadi lebih jelas. Di teori lama itu sistemnya terpusat, komunikasi satu arah, pengguna pasif, dan informasi cenderung statis. Sedangkan di teori baru, sistemnya terbuka, komunikasinya interaktif, pengguna jadi lebih aktif, dan informasi bersifat dinamis. Ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital benar-benar mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi. Next. Lalu di sini terdapat dampak perubahan antara eh, teori lama dengan yang baru. Di sini dampak positifnya adalah proses penyebaran informasi menjadi lebih efisien.
Lalu yang kedua, proses pencarian informasi lebih cepat dan efektif karena bisa kita akses dimanapun dan kapanpun. Setelah itu terdapat informasi dapat diperbarui secara real time karena kita bisa langsung mengupload informasi tersebut ke media sosial sehingga orang-orang dapat mengetahui informasi tersebut. Dan yang terakhir, terdapat dampaknya itu siapapun dapat mengakses informasi apapun yang mereka butuhkan. Karena jika dulu terdapat informasi yang hanya dibatasi aksesnya untuk siapapun, sehingga sekarang masyarakat biasa pun bisa mengakses informasi-informasi yang tersebar di media digital. Namun terdapat dampak negatif pula dari perubahan ini. Yang pertama, mudahnya tersebar berita hoaks karena seluruh orang itu dapat mengupload informasi sehingga tidak tersaring mana informasi yang benar dan yang salah. Yang kedua, dampaknya itu sering terjadinya fenomena information overload atau banjir informasi. Nah, hal ini juga disebabkan karena semua orang bisa mengupload informasi sehingga informasinya itu kadang ada double atau bahkan satu orang atau bahkan satu informasi itu di-upload oleh banyak orang. Lalu yang ketiga itu terdapat dampaknya kesenjangan terhadap akses ke dunia digital. Yang terakhir, dampaknya itu membutuhkan kualitas literasi informasi yang mapan pada setiap individu. Karena pada saat ini, untuk membedakan informasi mana yang benar dan yang salah itu memerlukan keterampilan untuk kita dapat menggunakan informasi tersebut. Selanjutnya, terdapat studi kasus pergeseran media koran ke media digital. Nah, di sini terdapat data pengguna internet di Indonesia. Pada tahun 2002, datanya itu hanya 4.500 jiwa. Sedangkan di tahun 2025 kemarin sudah mencapai hampir 278 ribu juta jiwa. Nah, hal ini dapat kita simpulkan bahwa peningkatan masyarakat yang menggunakan internet itu naik secara signifikan. Untuk sumber datanya sendiri, saya mendapatkan dari APJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan kondisi awalnya di mana saat kondisi awal ini media cetak itu masih menjadi dominan sebagai sumber informasi sehingga di tahun 2002 itu data pengguna internet di Indonesia itu masih tergolong rendah. Lalu di kondisi awal juga informasi yang sudah dipublikasi itu bisa kita percayai karena terdapat proses penyuntingan sebelum informasi tersebut dipublikasikan kepada masyarakat. Lalu yang terakhir, pada kondisi awal itu, penyebaran informasi itu tergolong lambat karena saat mengupload sebuah informasi, saat kondisi awal itu diperlukan waktu yang lama di mana mereka harus melakukan penyuntingan, lalu pengambilan datanya, serta yang terakhir itu untuk produksinya. Dan informasi tersebut juga tidak bisa dijangkau secara luas atau bisa dibilang hanya lingkungan tertentu saja yang dapat informasi tersebut. Namun saat ini informasi itu sudah dapat diakses secara digital dimanapun dan kapanpun sehingga memungkinkan semua orang dapatkan informasi dari mana saja dan apa yang mereka mau. Lalu saat ini masyarakat juga dapat menyebarkan informasi dengan leluasa tanpa perlu proses penyuntingan. Namun yang kondisi kedua ini harus Ika, dipercepat ya, Kak. Baik, Ibu. Jadi di sini terdapat perubahan ini menunjukkan pergeseran dari sistem informasi yang terpusat atau gatekeeping menjadi sistem yang lebih terbuka atau partisipatif. Next. Nah, di sini ada analisis perilaku informasinya. Di sini terdapat 3 fenomena utama yang saya kaji. Yang pertama, information encountering dari Erdős dan Mangkri tahun 2020, di mana seseorang itu dapat menemukan informasi secara tidak sengaja saat menggunakan media digital. Contohnya ketika kita membuka TikTok untuk mencari tentang kuliner, lalu tiba-tiba setelah kita scroll, maka terdapat topik lain yang datang seperti politik, ataupun hal selanjutnya. Hal tersebut membuka peluang pengetahuan baru bagi kita, tetapi kita juga perlu waspada karena rentan terhadap konten yang tidak diverifikasi. Lalu yang kedua, terdapat filter bubble dan echo chamber, yang dimana algoritma platform itu menyaring konten sesuai preferensi setiap pengguna. Hal positifnya, kita sebagai pengguna ini hanya terpapar konten yang kita suka sendiri. Contohnya ketika saya suka tentang make up, maka di FYP saya akan muncul tentang make up. Namun hal ini dapat mengurangi keberagaman sudut pandang dan memperlemah kemampuan berpikir secara kritis kita. Yang terakhir, terdapat pergeseran otoritas informasi,
yang dimana kepercayaan masyarakat itu mulai bergeser dari institusi media yang besar ke influencer atau KOL. Saya sendiri juga untuk mendapatkan review biasanya mencari lewat KOL di TikTok ataupun sumber lain atau Instagram. Nah, hal ini dapat terjadi karena KOL ini mempunyai nilai personal dan daya tarik konten yang lebih dipercaya daripada masyarakat. Nah, masyarakat juga mulai beralih karena efek mereka isinya adalah para influencer di TikTok maupun di Instagram. Selanjutnya, nah, apa sih relevansi teori baru ini dalam sains informasi? Dalam teori baru ini, sains informasi sangat relevan karena mampu menjelaskan terkait perubahan cara manusia berinteraksi dengan informasi di era digital ini. Nah, pendekatan ini membantu bagaimana sih cara memahami perilaku pengguna informasi, lalu perkembangan teknologi, serta dinamika sistem informasi yang semakin kompleks dan interaktif. Selanjutnya ini terdapat referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kali ini. Next. Sekian presentasi dari kami. Untuk kelompok penangkap, kami berikan waktu untuk bertanya. Oke, yuk silakan kelompok penanggap langsung open mic saja. Kemon, Baik, saya Rizkia Karima dari kelompok 6 sebagai penanggap. Izin bertanya, apakah ada kemungkinan perubahan dari teori lama ke teori baru terjadi karena adanya kelemahan pada teori lama, atau benar-benar hanya karena perubahan lingkungan teknologi? dibantu temannya ya. Tadi barusan namanya siapa tadi? Soalnya belum naik ke atas waktu pas bicara. Rizkia Karima, Bu. Karimah. Ya, Oke, Karimah masih belum naik nih gambarnya. Jadi tolong tulis juga di chat ya, biar temannya bisa membantu. Membantu, biar bisa langsung jawab juga temannya. Yuk, di close aja em, handoutnya, PowerPoint-nya. Baik, Bu. Oke, yuk satu pertanyaan lagi, silakan. Karimah, mana ini ya Karimah ya? Rizkia Karimah. Rizkia Karimah. Tolong nyalakan kameranya ya, bergantian. Oke, Baik, satu Bu, lagi. saya Hmm. izin bertanya. Ya, silakan, Pak. eh, untuk kelompok yang presentasi tadi, jika teori baru menekankan keterbukaan dan partisipasi pengguna dalam pengelolaan informasi, bagaimana cara menjaga kredibilitas informasi ketika kontrol institusional yang menjadi ciri teori lama mulai berkurang? Terima Waduh, kasih. beratnya pertanyaannya, Fai. Oke, Fai tolong dicatat ya di Zoom. Baik, Bu. Hmm. Yuk, kelompok ini apakah akan menjawab langsung atau nanti setelah materi dari saya? Saya izin jawab nomor 1 ya, Bu, yang tadi Oke, dari yang pertama dulu. Rizky ya. Yuk, Oke. silakan Adrian. Jadi menurut kami itu perubahan dari teori lama ke teori baru itu bukan hanya karena kelemahan teori lama, tapi juga karena kan tadi dijelasin ada perubahan lingkungan, terutama itu perkembangan teknologi. Teori lama sebenarnya masih relevan di zamannya. Misalnya gatekeeping tadi tuh cocok digunakan saat media itu masih terpusat seperti koran atau televisi. Tapi ketika teknologi berkembang, terutama dengan ada internet dan media sosial, cara manusia berinteraksi itu dengan informasi juga ikut berubah. Jadi disinilah teori lama mulai punya apa ya bisa dibilang tuh kayak keterbatasan gitu, karena tidak bisa sepenuhnya menjelaskan kondisi baru yang lebih kompleks dan terbuka. Jadi teori baru itu muncul bukan untuk menggantikan ya, jadi menggantikan sepenuhnya, tapi untuk melengkapi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Seperti itu jawabannya. Oke, Adrian bagus ya. Sesuai juga tuh sama materi yang saya akan sampaikan, Adrian. Panggilanmu siapa, Adrian? Adrian, Bu. Oke, ya sudah. Baiklah, pertanyaan yang nomor 2, kalian bisa diskusi by chat dulu ya. Saya kasih materi dulu, oke? Baik, kalau begitu saya kasih catatan dulu. Ini kelompoknya Ika, Adrian, Muhammad Hazimul 045. Ika, mana Ika? Wajahnya saya harus lihatnya Ika. Hai, Bu. Oke. Terus habis itu 045 Ika. Hmm.
Terus setelah Ika, Adrian NIM-nya 048. 048. Oke. Terus setelah Adrian, Hazimul Fikri. Oh, 052. Setelah itu Raihan. Muhammad Raihan. Raihan NIM-nya 078. Oke, sudah saya input ya satu-satu. Baik, saya akan share screen dulu. Rekan-rekan tolong nyalakan kameranya. Saya mau kalian nyalakan kameranya. Bergantian nggak apa-apa. Yang penting kalian harus nyalakan kamera saat kuliah ya. Jangan tidak nyalakan kamera. Karena saya juga effort. Dosen itu effort tahu. Jadi kalian harus effort juga ya. Sedih tahu dosen sebetulnya kalian matiin kamera itu. Karena kan ini ya, kita saling menghargai. Ini setiap pertanyaan dan jawaban kalian nanti cantumkan di makalahnya. Dan juga cantumkan di PowerPoint-nya. Kemudian nanti berikan juga jawaban di makalah dan juga di PowerPoint. Saat kalian sudah memberikan semuanya, kalian sempurnakanlah makalahnya, apa yang kurang, apa yang perlu untuk ditambahkan, dan apa yang misalnya waktu pas lagi presentasi saya kasih beberapa review, masukan ya, kalian masukkan itunya, perbaikannya. Sebetulnya kan nggak semuanya saya kasih review, karena kan kalian ada banyak kelompoknya, tapi ya sebenarnya sih lebih kurang ya sama-sama aja sih. Yang terpenting sih kalian harus ada kajian pustakanya, kemudian teorinya apa gitu ya. Kemudian waktu pas kalian menganalisis kasusnya juga jelas apa yang kalian hubungkan dengan secara konseptual dan juga pendapat ahli gitu ya. Kenapa kok perlu pendapat ahli? Kenapa kok perlu konseptual dan teori gitu ya, kajian teori? Karena jika tidak adanya hal tersebut sama sama halnya dengan kalian beropini saja. Atau sama halnya dengan kalian hanya ngemeng-ngemeng aja gitu, gak ada dasarnya. Nah, dengan menyantumkan pendapat ahli, penelitian terdahulu, ataupun misalnya dengan mencantumkan kajian-kajian yang sudah ada sebelumnya, artinya apa yang sudah kalian sampaikan itu didukung oleh data, didukung oleh beberapa hal yang bisa support statement kalian bahwa yang kalian sampaikan itu berdasarkan dengan bukti. Gitu ya. Terlebih ini pelajarannya dan mata kuliahnya adalah mata kuliah teori sains informasi. Jadi teori itu harus berdasarkan dengan data gitu ya. Nah, bedanya teori dengan konseptual apa? Kalau teori itu tuh dia itu biasanya itu tuh ada ramalan. Ramalannya itu tuh yang berhubungan dengan alurnya gitu ya. Alurnya step by step gitu. Tapi kalau seandainya model itu tuh dia lebih dalam bentuk gambaran. Nah, ada yang namanya misalnya model misal ya model model uses and gratification yang ada di komunikatif massa. Misal salah satu contohnya itulah yang gampang kalian cari lah. Nah, terus habis itu kalau teori ya nanti juga ada teori yang berhubungan dengan teori Kuhltau gitu ya. Terus itu nanti ada yang berhubungan dengan fenomena yang dijelaskan gitu, sebab-sebab awal dan akibat-akibat terakhir itu ada digambarkan di sana. Gitu ya. Jadi kenapa kok penting ya itu dibutuhkan untuk kalian membuktikan bahwa apa yang kalian sampaikan itu berdasarkan atau ada landasan secara teorinya. Nggak cuma ngomong aja. Jadi kalau sampai kita bicara itu sebaik-baiknya adalah menurut pendapat saya atau misalnya menurut kelompok saya gitu ya. Tapi kelompok saya jangan kalian kalian ngomong sesuai dengan kelompok padahal sebetulnya ngomong kalian sendiri gitu kan, cuma dibawa-bawa kelompoknya enggak, tapi itu adalah hasil dari diskusi gitu ya. Jadi emang betul-betul menyampaikan sesuai dengan realita yang ada itu. Nah, terus habis itu lainnya lagi nanti kita bisa learning by doing ya nanti ya waktu pas materinya. Oke, screen saya sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah. Baiklah, saya agak ngebut, jadi tolong kalian mencatat ya, kawan-kawan. Nanti materi juga tetap akan saya share kok, tenang saja. Nah, ada development of new theoretical direction. Nah, ini materi kita tatap muka 9. Jadi kita membahas mengenai integrasi paradigma epistemologi dan transformasi digital. Jadi ini kita membahas bagaimana posisi dari teori, bagaimana teori itu keberadaannya hingga saat ini.
Apakah ada pengembangan, evolusi, ataupun revolusi? Itu kita harus lihat dari sana. Nah, epistemological foundation, nah jadi teori itu berkembang dari pertanyaan, apa itu informasi? Jadi digali terus di sana. Terus apa itu informasi? Informasi adalah kumpulan data. Apa itu data? Data itu adalah kumpulan dari beberapa misalnya angka ataukah misalnya beberapa bukti-bukti gitu ya dan seterusnya. Nah, kemudian diolah dan kemudian akhirnya diberikan dan di-share gitu ya, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu apa lagi itu yang dikatakan sebagai informasi yang bernilai? Nah, terus tuh ya. Nah, itu yang berkembangnya pertanyaan epistemologi mengenai tentang informasi. Jadi kajian informasi itu tidak hanya sebatas apa itu informasi saja, tapi lebih mendalam. Bagaimana informasi itu akhirnya itu bisa di-create hingga akhirnya informasi itu bisa untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, sebaik-baiknya informasi sebagaimana yang sudah saya berikan pembelajaran di semester lalu kah atau kan yang sekarang ini kah ya? Informasi itu adalah informasi yang bernilai. Kalau saya sampaikan kayak yang tadi, rekan-rekan saya ada perlu dulu sebentar gitu, ya. Dan kalian membaca saat real time pukul 3:30, sebelum 3:30. Apakah itu memiliki nilai untuk kalian? Tolong dijawab. Open mic, punya nilai nggak untuk kalian ketika saya menyampaikan itu? Nggak. Punya Ibu. Ini di kelas ini cuma ada Ika aja nih. Mana nih kawan-kawan yang lain nih? Ada nilainya nggak? Maksudnya memiliki manfaat nggak untuk kalian? Halo? Ada Ibu. Ya, Ibu. Ada ya. Justru itu tidak menjadi manfaat ketika apa? Ketika kalian melihatnya di pukul 5, 6 sore, 7 malam gitu ya. Itu tidak akan memiliki manfaat lagi untuk kalian. Karena apa? Karena kalian membutuhkannya itu iya di rentang waktu pas kuliah akan dimulai. Terus habis itu positivisme, informasi sebagai entitas objektif dan terukur. Jadi positivisme itu adalah yang ibaratnya itu informasi itu bisa diukur misalnya dilihat dari sejauh mana dapat memberikan kepuasan atas pengetahuan gitu ya, itu bisa diukur. Kemudian bagaimana informasi itu bisa sejauh mana pola pikir ataupun sejauh mana eh, tingkat pengetahuan siswa atau tingkat pengetahuan mahasiswa, nah itu bisa diukur itu positivisme. Kemudian konstruktivisme itu informasi sebagai hasil konstruksi makna. Jadi bagaimana informasi itu tuh dimaknai oleh orang. Informasi yang ada di kelas, nah kemudian akan berbeda dengan informasi yang ada di ruang publik. Ketika informasi yang ada di kelas, di ruang kuliah, di ruangan kampus gitu ya, di lingkungan kampus itu akan berbeda dan akan beda lagi tafsirnya ketika itu masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Demo gitu ya. Demo kalau seandainya kita bicara mengenai yang berhubungan dengan demonstrasi mahasiswa di lingkungan kampus yang berhubungan dengan misal ya biaya parkir contoh gitu ya, biaya parkir. Nah, itu kan menurut orang yang ada di lingkungan masyarakat di luar kampus bicaranya adalah masa iya sih mahasiswa bayar gitu. Mahasiswa kan udah bayar uang kuliah gitu. Nah, cuman kan ada aspek lain yang misalnya dipertimbangkan gitu. Kenapa kok ada biaya parkir di dalam kampus dan sebagainya. Nah, itu perlu untuk pemaknaan di sana. Perlu diberikan pengertian di situ. Itu konstruktivisme. Jadi ada sesuatu hal yang memang perlu penjelasan di sana. Kemudian perdebatan ontologi dan epistemologi membentuk arah teori baru. Nah, ini nih akhirnya itu adanya pengembangan-pengembangan yang akhirnya ilmu sosial itu berkembang. Nah, itu tadi, kenapa kok ilmu sosial beda sama ilmu eksakta? Ya, karena ilmu sosial itu tuh dia dalam waktu ke waktu dia akan pasti terus memiliki perkembangan. Dia nggak stuck di situ-situ saja ya dalam kurun waktu misalnya 1 tahun dalam objek tertentu itu bisa menciptakan jurnalnya yang dengan topik yang sama lagi gitu ya bisa sampai 5, 10 gitu kan. Itulah yang dinamakan ilmu sosial, cepat sekali, dinamis dia. Gitu. Kemudian positivism revisite berbasis empirisme dan logika formal. Jadi contohnya ini kemarin ya sudah ada ya Shannon and Weaver, reduksi informasi menjadi sinyal, kemudian mengabaikan makna, konteks, dan kekuasaan. Implikasinya dominasi pendekatan kuantitatif. Jadi dia betul-betul pengukuran. Kalau konstruktivis, dia makna dibangun secara sosial dan kognitif. Jadi how and why, ini konstruksi yang berhubungan dengan konstruktivism. Nah, jadi fokus pada user, konteks, dan interpretasi. Interpretasi artinya orang yang melihatnya sebagai pandangannya misalnya
mahasiswa Sains Informasi angkatan 2000, kalian 2024 ya? Betul nggak sih? Betul, Ibu. Ya, Betul, angkatan Bu. 2024 itu diinterpretasikan oleh dosen bahwa eh, mahasiswanya adalah mahasiswa yang tertib dan kemudian mahasiswa yang penurut gitu kan. Nah, itu adalah interpretasi saya contoh. Tapi akan berbeda ketika saya melihat angkatan 2022 gitu. Dan akan berbeda lagi ketika dosen yang lain misalnya Mbak Tia ataupun Mas Zain melihat angkatan 2024 dan 2022. Nah, itu tuh interpretasi masing-masing dari setiap dosen itu berbeda. Nah, terus habis itu setiap kelas juga pasti berbeda ya kawan-kawan. Kalau misalnya kelas bukannya apa ya, bukannya maksud dosen membeda-bedakan, enggak. Kadang tuh ada tuh misalnya satu dua orang gitu kan di kelas ini ada yang bikin seru gitu. Nah, itu tuh juga ada interpretasi yang berbeda pula. Gitu ya. Nah, itu dipengaruhi oleh fenomenologi, hermeneutika gitu ya dan seterusnya. Nah, terus habis itu paradigma tension dan krisis. Nah, ketegangan antara objektivitas dan subjektivitas. Nah, ini nih munculnya atau pendekatan yang berhubungan dengan hybrid akhirnya. Jadi tidak ada pandangan-pandangan khusus dalam teori itu yang sifatnya tunggal gitu ya. Jadi menjelaskan kompleksitas tentang informasi. Jadi apa yang ada dalam kehidupan itu tuh sebetulnya kalau ketika melihat dari paradigma ini ya, paradigma krisis ini, jadi tidak bisa manusia itu dipengaruhi oleh satu faktor saja. Misalnya kita dalam lingkungan keluarga, satu ayah, satu ibu, ya kan, pabriknya sama lah ya, ibaratnya bahasanya ya, kalau bahasa eh, sosialnya, ya kan, satu ayah, satu ibu gitu kan. Tapi memiliki, tapi memiliki sifat yang berbeda gitu ya. Nah itu juga sebetulnya nggak bisa karena tunggal saja, karena keluarga saja, tapi ada banyak faktor manusia itu terbentuk akhirnya. Apakah pengetahuannya ataukah sikap dan perilakunya itu banyak faktor. Salah satu contohnya misal ketika misalnya dilihat dari adik lahir dia sebagai generasi apa gitu kan, terus si kakak generasi apa lagi gitu ya, kemudian dia sekolah di mana. Nah itu tuh semuanya banyak faktor yang mempengaruhi seseorang bersikap. Kemudian emergence of new theoretical directions. Nah, jadi respon terhadap kompleksitas digital dan sosial. Pendekatan interdisiplin, nah sosiologi, filsafat, teknologi ini diperhatikan di sini. Jadi tidak mengganti paradigma lama, tetapi mensintesis. Jadi ketika kita melihat teori baru gitu ya, nah jadi tidak hanya melihat eh, bagaimana satu ilmu itu ada. Seperti ilmu sains informasi itu termasuk ke dalam interdisipliner. Jadi, kenapa kok dia bisa ada di posisinya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik? Ya, karena itu tadi ada irisan information, people, dan teknologi. Kalau misalnya kita lihat sains data itu jelas dia taruhnya di komputer, tapi tidak berbeda, tidak dan sangat berbeda dengan sains informasi karena kita mempelajari tentang kompleksitas manusia di situ. Makanya dia ada di bawah jurusan ilmu komunikasi. Nah, socio-technical system theory. Jadi, sistem informasi itu sama dengan interaksi manusia dan teknologi. Ketika kita melihat dalam media, gitu ya, manusia itu berinteraksi di media, itu tuh namanya sekarang itu kalau dihubungkan dengan satu metode penelitian itu erat sekali dengan netnografi. Jadi internet. Kan kalau etnografi itu tentang kemanusiaan, tentang manusia. Tapi sekarang sudah berkembang menjadi netnografi. Jadi bagaimana citizen gitu ya atau netizen gitu ya, bukan citizen tapi netizen gitu ya, internet citizen gitu ya. Nah, jadi kalau socio-technical ini bicara tentang sistem teori itu tidak netral, dipengaruhi oleh struktur sosial. Kalian tahu kan kalau di Korea itu ekstrim sekali ya untuk orang-orang yang ada di media maya lagi. Iya, ruang mayanya sangat ekstrim sekali ya. Nah, bahkan itu bisa mengakibatkan akhirnya si idolnya itu tuh mengakhiri hidupnya. Dan bahkan di Korea bisa salah satu menjadi negara yang banyak mengakhiri hidupnya gitu kan. Nah, itu karena apa? Karena ya struktur sosial itu yang sangat ekstrim di sana gitu. Walaupun sebetulnya kita akhirnya ketawa juga ya, yang belum beberapa waktu ini eh, perdebatan antara Malaysia, Indonesia, dan Korea, ingat gak kalian? Paling 2-3 minggu lalu deh, atau 1 bulan lalu deh, ya. Bahkan apa ada gambar keluarga monkey ya, terus habis itu
Dibilangnya saya yang ini, saya yang itu. Aduh, lucu banget ya. Memang orang Indonesia memang sesantui itu ternyata ya. Saya juga nggak menyangka. Malah dipilih dia. Dia mau yang mana, ya kan? Saya nggak nyangka juga. Dan terus sesantai itu ya ternyata orang Indonesia. Nah, oh ya, kalian bisa lihat loh. Ternyata tuh orang Indonesia itu adalah masyarakat yang paling santai loh di dunia. Ada tuh saya baca di mana ya. Cuman saya nggak tahu deh itu ilmiah atau tidak. Tapi ternyata itu tuh orang Indonesia itu adalah masyarakat yang paling santai. Rakyat atau ya pokoknya negara yang memiliki penduduk yang sangat santai gitu. Terus habis itu platform digital membentuk perilaku. Nah itu tuh tadi tuh membentuk perilaku. Gitu ya. Yang ada di Korea Selatan, Jepang gitu ya. Banyak sekali ya. Akhirnya itu membentuk perilaku yang mengakhiri hidupnya dan seterusnya gitu ya karena ketakutan, tuntutan gitu. Ya kalau di Indonesia makan nggak makan ngumpul kan ya itu kan istilah yang sering kali yang kita dengarkan. Nah itu termasuk ke dalam budaya yang diciptakan. Padahal budaya yang diciptakan di digital itu tuh sebetulnya iya orang-orang di dalam sana juga yang menciptakan. Kalian ngerasain nggak sih kalau seandainya di Instagram sama yang ada di TikTok itu orang-orangnya beda? Ngerasa nggak? Merasa, Bu. Terasa, Ngerasa Bu. nggak? Ngerasa Rasa ya? Bu. Rasa Kalau kalau di TikTok nggak bisa diseriusin nggak sih menurut kalian? Ya, Bener nggak? betul. Lebih santai gitu, Bu. Di santai ya. Kalau seandainya di komen-komen nyinyir dibecandain juga kan jawabannya jangan dianggap serius kan? Bener ya? Iya, Bener, betul, Bu. betul. Betul, Bu. Iya, yang lucunya itu kalau seandainya ada yang apa tuh ada yang mulai serius balik aja lu ke FB gitu kan. Apa FB Pro dan lain-lain sebagainya. Aduh lucu banget deh saya juga nggak menyangka ya ternyata selucu itu ternyata orang-orang kita ini. Nah, kemudian itu termasuk ya socio-technical system theory. Jadi sebegitunya digital mengcreate budaya baru, menggabungkan positivis sama sistem dan konstruktivis ataupun user meaning. Ya itu socio-technical. Jadi itu beda-beda ya kawan-kawan semuanya. Nah, terus habis itu critical information theory dipengaruhi oleh mazhab dari Frankfurt. Nah, ini mengkritisi dominasi ideologi dan kontrol informasi. Isunya bias algoritma, kapitalisme data. Nah, gini. Ini sangat bahaya. Kenapa kok bahaya? Karena ketika kita bicara tentang bias algoritma itu dia mengambil data untuk membuat kita itu akhirnya itu terbawa arus dengan kesukaan kita. Kemudian kapitalisme data mengambil keuntungan dari data yang dimiliki olehnya. Secara tidak langsung ketika dia memiliki data yang banyak, ketika dia memiliki informasi banyak, nah itu orang yang atau negara yang kaya gitu ya karena dia memiliki banyak hal yang bisa diambil olehnya, kemudian dikuasai olehnya, gitu. Nah, sama halnya dengan ketika kita melihat satu negara, gitu ya, sebaik-baiknya negara adalah negara yang paling baik di sistem administrasinya, gitu. Kalau seandainya mau menghancurkan negara, ya udah bom aja tuh perpustakaan, bom aja tuh apa tuh arsipnya, hilang deh semuanya ya, udah goodbye itu negara. Nah, itulah sebahaya itulah ketika orang dan sekuat itulah ketika negara ya dia memiliki data arsip yang baik ya dan itu memang harus betul-betul dijaga. Kemudian postmodern, nah menolak kebenaran universal, kemudian informasinya bersifat plural dan terfragmentasi. Makna selalu berubah tergantung konteks. Jadi dulu kalau kita bicara tentang orang punya tato, orang yang serem nggak sih? Penjahat nggak? Penjahat nggak? Bener nggak? Betul, Iya, Bu. Bu, stigmanya, Bu. Iya, stigmanya seperti itu ya. Apalagi orang yang pakai R-King ya. Bener nggak? Apalagi dengan R-King ya. Saya juga heran juga tuh ponakan saya tiba-tiba bilang mau punya R-King. Entah dari mana lah dia tahu R-King itu ya. Heran saya juga. Nah, terus habis itu seperti itu. Tapi sekarang nggak kan? Orang tatoan itu bahkan orang yang cantik-cantik, yang kulitnya bersih gitu ya, terawat gitu. Dan sekarang itu tato itu adalah seni. Dan bahkan sebetulnya tato itu juga di wilayah tertentu seperti Nias, Mentawai, Mentawai, Sumatera Barat itu melihatkan tentang
ininya posisi bukan apa ya namanya, apa istilahnya ya, strata dia. Ada yang bisa bantu saya nggak sih? Strata atau apa ya namanya kalau di Mentawai itu ya? Ya, saya ingat saya itu strata lah ya. Strata dia ketika dia memiliki tato apa gitu ya, itu dari strata sosial dia siapa gitu, tato. Nah, itu dipahami sejak kapan? Setelah orang belajar. Ketika orang nggak belajar ya orang nggak tahu apa-apa tentang itu. Terus ada lagi yang di Thailand yang dengan leher yang panjang itu, ya dengan banyak gitu kan. Nah, itu nggak bisa kalau seandainya hanya diketahui hanya sebatas oh itu aneh, nggak bisa. Tapi akhirnya harus dipahami betul. Terus ada lagi negara mana ya? Nepal apa negara mana ya? Kaki perempuan semakin kecil semakin cantik dia. Di mana gitu ya? Saya lupa deh. Jadi waktu pas masih kecil itu tuh jadi dia dipaksa akhirnya tuh kaki itu menciut gitu. Itu kalian bisa search deh. Di mana ya Nepal kalau nggak salah saya. Itu kalian bisa search ya. Nah, kemudian practice turn in information science. Jadi fokus pada praktik penggunaan informasi. Informasi itu dipahami melalui aktivitas manusia. Information Behavior Studies yang disampaikan oleh ini ya, aduh, kok saya lupa ya, Wilson. Nah, itu termasuk ke dalam Turn in Information Science. Jadi menjembatani tentang teori dan praktik. Jadi Information Behavior Studies itu melihat tentang aspek informasi secara meluas. Kemudian computational and data driven turn. Jadi risiko data bias over reliance pada algoritma. Ini juga sama yang tadi yang saya sampaikan. Big data dan AI itu mengubah epistemologi. Pengetahuan dihasilkan dari pola data. Nah itu tadi, nggak apa-apa kalian pakai AI, nggak masalah. Tapi apa? Basicnya kalian harus kuat dulu. Karena akhirnya itu muaranya AI itu akhirnya membawa kalian kepada kesukaan kalian. Tidak membuat kalian menjadi objektif. Tapi membawa dan menggiring kalian itu sesuai dengan apa yang kalian perintahkan olehnya. Nah itulah makanya harus hati-hati. Yang perlu diketahui adalah dan perlu dipahami adalah yang seusia kalian sekarang ini yang lagi kuliah ini, ketika kalian tidak bagus di fondasinya, ya terbawalah kalian akhirnya itu kepada informasi-informasi yang sebetulnya itu tidak objektif ataupun tidak relevan. Nah, terus habis itu post positif dan pragmatis. Ya, mixed method itu campuran dari kuantitatif dan kualitatif. Nah, teorinya sebagai alat, bukan dogma lagi. Nah, integrasi objektivitas dan subjektivitas. Jadi, objektivitas itu dilihat dari angka, misalnya diukur pengaruhkah, hubungankah, kemudian subjektivitas dilihat dari bagaimana kok bisa angkanya segitu, gitu ya. Itu yang dipahami di dalam teori ataupun yang paradigma integrasi. Kemudian implikasi for research and practice, nah itu desain sistem berbasis human centered. Jadi penelitian lintas disiplin. Penelitian ilmu komunikasi juga bisa dilihat dari orang-orang yang berhubungan dengan ilmu ekonomi, gitu ya. Nah, ketika misalnya literasi ya berhubungan dengan literasi keuangan gitu ya dan seterusnya. Nah, evaluasi etika dan kekuasaan dalam sistem informasi dan peran ilmuwan informasi sebagai kritikus dan inovator. Jadi betul-betul berseberangan ya antara informasi A, informasi B, kemudian dikombinasikan. Sama halnya kayak saya dan tim dosen lainnya ketika memiliki satu pekerjaan, kemudian pekerjaan itu membutuhkan apa tuh namanya membutuhkan data gitu ya. Sebaik-baiknya itu tuh ada lintas fakultas. Akhirnya dapat memperkaya dari data yang dihadapkan. Nah, Indonesia itu yang berhubungan dengan digital ya, ada regulasi kebijakan, pengendalian gitu ya, aktivitas digital, aplikasi, infrastruktur dan seterusnya. Ini diatur sedemikian rupa. Dan yang baru-baru ini kalian sudah mendengar kan yang dari Ibu Mutia Hafid ya, Komdigi, itu bahwa penggunaan telepon genggam atau smartphone kepada anak itu memang semestinya harus dibatasi ya. Di usia berapa? Di bawah 16 tahun, di bawah 18 tahun ya? Saya lupa. Di bawah berapa? Ada yang bisa bantu saya? 16, Ibu. Oke, di bawah 16 tahun. Dan itu juga sudah dikontrol. Dan tentu semuanya nggak akan bisa terlaksana tanpa adanya bantuan dari orang tua. Dan semuanya harus bekerja sama sih. Nggak bisa juga sih, seandainya kalau kita itu hanya mengharapkan dari pemerintah aja. Dari kitanya juga harus
untuk punya aksi. Demikian ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Rekan-rekan semua ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Cukup, Ibu. Sudah Udah, jelas ya? Bu. Kalian mencatat ya. Terus habis itu yuk silakan kelompoknya Rehan, Adrian, Hazimul, Ika. Dijawab ya pertanyaan yang kedua. Bu, saya coba untuk menjawab pertanyaan berikutnya dari kelompok 6 ya, Bu. Tadi kelompok 6 itu bertanya, saya ulang pertanyaannya. Jika teori baru menekankan keterbukaan dan partisipasi pengguna dalam pengelolaan informasi, bagaimana cara menjaga kredibilitas informasi ketika kontrol institusional yang menjadi ciri teori lama mulai berkurang? Menurut pandangan saya, teori baru kan menekankan bagaimana keterbukaan dan partisipasi pengguna. Maka kita sebagai pengguna justru dituntut untuk paham bagaimana cara cek kebenaran dari sebuah informasi. Sebenarnya menurut keyakinan saya, institusi media tidak kurang dalam hal prosedur kontrol informasi, tapi penekanannya lebih kepada kita sebagai pengguna. Institusi media juga udah beradaptasi ke media sosial, peralihan dari media yang konvensional, baik itu media cetak ataupun televisi menuju ke media sosial untuk mempublikasikan informasi yang mereka punya gitu. Terus kita sebagai pengguna harus tahu cara bagaimana cross check kebenaran dari sebuah berita. Uh, Kalau pendekatannya seperti yang saya sudah pernah lakukan, yaitu contohnya adalah berita besar yang viral lah. Cara ceknya itu kita bisa langsung lihat ke akun-akun media sosial yang punya kredibilitas gitu. Seperti contoh narasi. Pasti kalau berita-berita yang viral dan besar, misalnya seperti demonstrasi itu udah pasti ada gitu di situ. Dan kredibilitasnya juga nggak usah dipertanyakan lah. Kemudian berita-berita tersebut bisa kita lihat bahwa uh, ada kecocokan gitu antara isi berita yang kita temukan di akun media sosial lain kepada sumber institusi media di akun media sosialnya yang jelas gitu. Gitu sih kalau dari saya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok penanya. Oke. Baik, gimana? Ini kelompoknya tadi Sabrina ya, kelompoknya Sabrina. Sorry. Tadi yang nanya tadi Rizkia sama Fairuza. Kelompoknya Fairuza, udah ya berarti ya. Fairuza bagaimana? Apakah ada tanggapan? Sudah menjawab. Terima kasih Oke. banyak. Baik, apakah kawan-kawan yang lain ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini? Adakah? Adakah pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Baiklah, kalau begitu sudah isi presensinya semua? Sudah, Ibu. Sudah ya, saya mau presensi manual dulu ya, kawan-kawan. Grace, saya boleh minta tolong? Yang tidak hadir siapa nih, Grace? Tolong dilihat, kita satu kelas ini ada banyak banget ya. Saya heran, sampai sekarang heran banget. Kenapa? Kok di kelas ini banyak sekali sampai 45 orang? Ada apa ini? Misteri apa sebetulnya terjadi di kelas ini? 45 orang. Ini TM 8 kemarin sudah clear ya. Ini TM 8 sudah clear. Kalian sudah mengumpulkan semua kan? Sudah, Ibu. Sudah Sudah, ya. Bu. Terus habis itu saya mau kalian mengecek kembali karena saya tidak akan mencari-cari lagi ya jika ada kekurangan tugas ataupun ada yang kelupaan oleh kalian, saya nggak akan nyari-nyari lagi nih. Jadi saya mau, oh ya kalian cek di grup, tolong cek lagi di linknya. Nih. Cek lagi di situ. Pakai pakai email UPNPJ ya. Pakai email UPNPJ, tolong dicek lagi. Apakah sudah ada tugasnya sesuai tidak? Terus habis itu sih yang pertama, itu linknya. Lihat di grup ya kawan-kawan.
Terus ini TM8. Oke, TM8 nih TM9 saya buka. Oh, kalian masih sama saya kok sampai selesai. Kenapa ya? Kok bisa 45? Kenapa ini bisa 45? Kalian waktu itu 45 emang nggak penuh kelasnya? Karena saya masih belum memecahkan jawabannya itu. Soalnya jauh sekali bedanya. Waktu Karena pas kelasnya kalian, waktu KRS gimana? Masih bisa waktu pas, bukannya 40 ya? kalau Enggak. saya waktu itu masih 40, Bu, belum nambah orang jadi 44. Nambahnya manual berarti ya. Grace, kayaknya ada yang tidak hadir ini. Satu orang. Ibu izin di sini sih agak ada satu orang yang tidak hadir itu Reza, tapi Reza tadi hadir, Bu, cuman dia kelempar karena Oke. sinyalnya bermasalah. Oke, ya udah. Ini saya bikin anggap hadirnya, tapi Reza tetap suruh chat saya ya. Isi kelas A, TM9. Reza langganan deh. Lempar mulu. Sinyal internetnya nggak bagus. Teori SI kelas A, TM9. Oke, sudah nih. Sudah saya input manual. Udah, kalian sudah coba cek satu persatu? Udah? Udah, Ibu. Yang Udah, Bu. di link itu udah ya, udah sesuai harusnya ya, kawan-kawan. Please dicek lagi. Kalau Baik, tidak Bu. ada, tolong dibikin ada. Jadi lengkapin gitu maksud saya. Oke deh, saya rasa cukup hari ini kita kuliahnya. Dan sampai ketemu di minggu depan. Minggu depan masih saya. Dan seterusnya. Nanti kita lanjut lagi ya untuk presentasi di minggu depan dan juga materinya. Mudah-mudahan nilai UTS-nya bagus semua ya. Dan pastikan sudah diupload juga di Google Drive. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu.